Audio Jungle. Syaikona Cholil Bangkalan, Moho Guru di Pulau Jawa. Siapa yang tidak kenal dengan Kiai Haji Muhammad Cholil Bangkalan, seorang ulama karismatik yang sangat terkenal di berbagai kalangan masyarakat seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Hingga sampai detik ini, Kiai Haji Muhammad Cholil meskipun sudah wafat, banyak masyarakat berdatangan untuk ziarah ke pesaringnya untuk ngalap barokah. Kiai Haji Muhammad Cholil merupakan guru dari para ulama besar yang ada di Indonesia, sehingga Kiai Haji Cholil terkenal dengan sebutan Syaikona Cholil. Selain itu, Syaikona Cholil juga disebut dengan sebutan Mbah Cholil. Berikut ini saya akan menceritakan biografi singkat Syaikona Cholil Moho Guru di Pulau Jawa. Mbah Cholil adalah putra Kiai Haji Abdul Latif. Beliau lahir di daerah Kemayoran, Bangkalan, Madura, Jawa Timur, pada hari Ahad 11 Jumadil Akhir 1235 Hijriah atau 1820 Masehi. Mbah Cholil wafat di usia 105 tahun pada tanggal 29 bulan Ramadan, tahun 1341 Hijriah atau 14 Mei 1923 Masehi. Dari silsilah keturunan, Mbah Cholil bin Kiai Abdul Latif bin Kiai Hamid bin Kiai Abdul Karim bin Abdul Aziz dan sampai ke Syekh Ja'far Shadiq Sunan Kudus dari jalur Sunan Kudus adalah generasi ke-37 dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan dari jalur Raden Rahmat Sunan Ampel, beliau adalah generasi ke-34 dari Rasulullah, dan dari jalur Syekh Ainul Yakin Sunan Giri, beliau generasi ke-34 dari Rasulullah, serta dari jalur Raden Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, beliau adalah generasi ke-32 dari Rasulullah. Semasa kecilnya, Mbah Cholil sudah diberikan pendidikan agama oleh orang tuanya Kiai Haji Abdul Latif. Bahkan di usianya yang masih muda, Mbah Cholil sudah hafal Al-Quran dan hafal 1002 bait Nazom Alfiyah Ibnu Malik. Tak hanya itu, untuk memperluas pengetahuan ilmu agama, Mbah Cholil belajar kepada Kiai Haji Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan Tuban. Kemudian Mbah Cholil pindah ke Pondok Pesantren Cangaan Bangil Pasuruan dan Kebun Candi. Selama belajar, Mbah Cholil juga belajar kepada Kiai Haji Nur Hasan Sidogiri, letaknya 7 km dari Kebun Candi. Setiap perjalanan untuk menuntut ilmu ke Sidogiri, Mbah Cholil selalu membaca surat Yasin di sela-sela istirahatnya di perjalanan. Selanjutnya pada tahun 1859 Masehi, saat usia Mbah Cholil 24 tahun, beliau memutuskan menuntut ilmu ke Makkah. Namun sebelum berangkat, Mbah Cholil menikah dengan Nyai Asih, putri Pangeran Londrapati. Setelah menikah, beliau berangkat ke Makkah dari ongkos yang ditabung selama nyantri di Banyuwangi. Saat itu Mbah Cholil saat nyantri di Banyuwangi menjadi buruh pelapah kalopo. Setiap dapat upah beliau menabungnya. Sesampainya di Makkah, Mbah Cholil belajar kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, Syaikh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati, Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, Syekh Mustafa bin Muhammad Al-Afifi Al-Makki, Syekh Abdul Hamid bin Mahmud Esi Sarwani. Beberapa sanad hadis yang musalsal berangkai diterima dari Syekh Nawawi Al-Bantani, dan Abdul Ghani bin Subuh bin Ismail Al-Bimawi, Bimo, Sumbawa. Selanjutnya Mbah Cholil belajar kepada para syekh dari berbagai mazhab yang mengajar di Masjid Al-Haram. Namun kecenderungannya untuk mengikuti mazhab Syafi'i tak dapat disembunyikan. Karena itu, tak heran kalau kemudian Mbah Cholil lebih banyak mengaji kepada para syekh yang bermazhab Syafi'i. Sepulangnya dari Makkah, Mbah Cholil dikenal sebagai seorang ahli fikih dan ilmu tarekat. Bahkan, ia pun dikenal sebagai seorang kiai yang dapat memadukan kedua hal itu secara serasi. Dengan pengalaman dan ilmu yang dimilikinya, Mbah Cholil mendirikan sebuah pesantren di daerah Jembuduan, Bangkalan. Banyak santri yang berdatangan untuk berguru kepadanya, namun tak lama Mbah Cholil menyerahkan pondok pesantrennya itu kepada menantunya yang tak lain keponakannya sendiri, yakni Kiai Haji Muntaha, suami dari putri Mbah Cholil, Siti Katimah. Setelah itu Mbah Cholil kembali mendirikan pesantren di daerah Demangan, pusat kota Bangkalan.
Letak pesantren yang baru itu hanya 1 km dari pesantren Lomo. Di pondok pesantren yang baru, karena kealiman dan kewaliannya banyak santri yang ingin berguru kepadanya bukan saja dari daerah sekitar tetapi juga dari tanah seberang Pulau Jawa. Di antara santri Mbah Kholil yang menjadi ulama besar Indonesia diantaranya Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, organisasi terbesar di Indonesia. Kiai Abdul Wahab Hasbullah Jombang, Kiai Bisri Syansuri Jombang, Kiai Abdul Manaf Lirboyo Kediri, Kiai Maksum Plasem, Kiai Munawir Krapyak Yogyakarta, Kiai Bisri Mustafa Rembang Jateng, Kiai Nawawi Sidogiri, Kiai Ahmad Sidik Jember, Kiai Asad Syamsul Arifin Situbondo, Kiai Abdul Majid Boto Pamekasan, Kiai Toha Boto Pamekasan, Kiai Abi Sujak Astatinggi Kebun Agung Sumeneb, Kiai Usimuni Pandian Sumeneb, Kiai Muhammad Hasan Gembong Probolinggo, Kiai Zaini Mun Ing Paiton Probolinggo, Kiai Kosin Buduran Sidoarjo. Bahkan Ir Soekarno Presiden RI pertama, menurut penuturan Kiai Asad Syamsul Arifin, Bung Karno meski tidak resmi sebagai murid Kiai Kholil, namun ketika sowan ke Bangkalan Kiai Kholil memegang kepala Bung Karno dan meniup ubun-ubunnya. Ringkasnya Mbah Kholil dalam mendidik santri-santrinya sangat luar biasa, dan Mbah Kholil juga dikenal sebagai kiai yang mempunyai karomah yang sangat luar biasa yang tidak bisa dijangkau secara akal wallahu alam.